Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillahi ajmain. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan kembali tentang konsep subnet mask. Sebetulnya ini udah saya jelaskan pada Zoom yang lalu. Cuman saya tidak bisa mengupload rekaman dari Zoom kita kemarin. Ya, ada beberapa kendala lah saat kita Zoom kemarin, dan saya tidak biasa menggunakan Zoom itu sebetulnya jadi host. Saya biasa menggunakan Zoom tapi jadi peserta saja. Mungkin di lain kesempatan insya Allah kita mencoba menggunakan Google Meet untuk daring ya. Tapi kalau misalnya pekan depan atau bulan depan sudah tatap muka, ya tidak jadi ya. Kita lihatlah nanti ke depannya. Baik, ini materi pekan kemarin sebetulnya, jadi bukan materi pekan ini. Materi pekan ini insya Allah berupa tugas. Insya Allah nanti akan saya post di tim tugas 2 mapel ya, berarti AIJ dan ASJ. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Saya ingin menjelaskan kembali tentang konsep subnet mask ya. Singkat saja, subnet mask ini adalah pasangan dari IP ya. Ini pengertian saya saja ya. Kalau pengertian yang lebih teknis bisa dicari di Google. Kemarin saya contohkan dari website idcloudhost.com, ada tulisan orang. Di sini dituliskan bahwa subnet mask adalah istilah teknologi informasi yang membedakan network ID dan host ID, atau sebagai penentu porsi network ID dan host ID pada deretan kode biner. Fungsi dari subnet mask sendiri adalah untuk membedakan network ID dengan host ID dan menentukan alamat tujuan paket data, apakah lokal atau remote, dan seterusnya. Ini sebetulnya benar ya. Jadi kalau kita ngomong subnet mask sebetulnya bisa panjang ya. Kalau dijabarkan dia dalam bentuk angka-angka. Tapi di sini saya coba menjelaskan secara singkat saja bahwa subnet mask ini pasangan IP. Jadi setiap IP itu pasti ada subnet masknya. Tidak ada IP itu yang tidak ada subnet masknya berdiri sendiri. Cuman memang nanti ada pelajaran di mana subnet masknya itu tidak begitu penting untuk diketahui. Cuman sebetulnya kalau suatu IP itu pasti ada subnet masknya. Dan dalam satu jaringan subnet masknya itu harus sama, berbeda dengan IP yang kalau dalam satu jaringan itu IP harus beda. Contoh nih, ada gambar, ada 3 buah poin ya, 3 buah komputer, anggaplah 3 buah komputer terhubung dengan kabel ya, seperti ini. Kemudian kalau mau komunikasi kan harus ada IP ya. Jadi dalam jaringan itu ya, kalau mau komunikasi harus ada IP ya. Tidak bisa komunikasi tanpa IP. IP yang A itu 192.168.01, kemudian yang B 02, yang C 015. Di sini IP-nya sudah beda ya. Yang A1 belakangnya, yang B2 belakangnya, yang C itu 15 belakangnya. Nah, yang harus sama itu adalah subnet mask-nya. Subnet mask itu penulisannya mirip dengan IP, panjangnya 32 bit. Dan angkanya itu ditulis dari 0 sampai 255. Jadi tidak ada angka di luar 255 ya, dari angka di luar dari 0 sampai 255. Sama halnya dengan IP. Dan ditulis 4 bagian seperti ini dipisahkan dengan titik ya. 255 titik, 255 titik, 255 titik 0. Dan subnet mask itu harus sama dalam satu jaringan agar ABC ini bisa berkomunikasi. Jadi B juga dipasang subnet mask yang sama, 255, 255, 2550. C juga dipasang subnet mask yang sama. Yaitu sederhananya ya. Jadi ada versi sederhana tentang subnet mask. Sebetulnya teorinya bukan asal subnet masknya satu jaringan itu bukan asal subnet masknya sama ya. Tapi kalau mengacu dengan pengertian teknis tadi, satu jaringan itu kalau network ID-nya sama ya, sebetulnya ini lebih tepat.
Karena bisa jadi ada subnet mask yang berbeda, namun dia masih satu jaringan, itu bisa jadi. Namun dia masih satu network ID. Tapi untuk awal-awal ini saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah pengertian simpel ya. Jadi subnet masknya harus sama untuk satu jaringan. Tapi kalau suatu saat kalian melihat atau nanti pembelajaran kita tambah jauh, subnet masknya beda, kemudian dia tetap bisa satu jaringan. Itu bisa terjadi karena dia memang masih satu network ID. Jadi subnet mask ini dia terbagi sebetulnya dalam penulisannya ini, ada bagian network ID, ada bagian host ID. Kalau misalnya masih satu network ID berarti dia masih satu jaringan, walaupun subnet masknya itu kalau dituliskan bentuknya beda. Tapi untuk pengetahuan awal saya kira simpelnya kita anggap kalau satu jaringan itu subnet masknya sama. Awal-awal pengetahuan awal saya kira itu bisa dijadikan patokan. Kemudian subnet mask ini bisa membagi IP menjadi 3 kelas. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A itu subnet masknya adalah 255.0.0.0. Dan kelas B itu subnet masknya adalah 255.255.0.0. Dan kelas C subnet masknya adalah 255.255.255.0. Ini adalah subnet mask yang umum digunakan di jaringan. Apakah ada subnet mask selain 3 ini? Ya ada ya. Tapi ini patokannya yang umum. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar saya tadi, ini subnet masknya adalah kelas C. Jadi kita juga bisa mengatakan IP ini adalah IP kelas C. Ini IP kelas C, IP kelas C. Kenapa? Karena subnet masknya adalah 255.255.255.0. Itu adalah ciri dari IP kelas C. Jadi subnet mask ini membagi IP menjadi 3 kelas, dan subnet masknya sendiri terdiri juga 3 kelas ya. Dia sepasang. Kemudian subnet mask itu bisa ditulis dalam bentuk singkat. Nah, ini yang ketiga kelas tadi bisa ditulis dalam bentuk singkat seperti ini. Untuk yang 255.0.0.0 itu bisa disingkat cara nulisnya dengan /8. Dan /8 ini bisa umumnya diletakkan setelah IP. Bentar, saya lihat ada nggak saya tulis contoh di sini. Nggak ada. Dan ini ditulis setelah IP ya. Saya tidak. Nah, seperti ini. 192.168.41 ini adalah IP. Ya, saya kira kalau kita lihat suatu angka yang susunannya seperti ini IP ya. Kalau subnet mask itu susunannya kayak, ya memang dia formatnya mirip, tapi biasanya ada 255 itu subnet mask. Kalau IP itu jarang angkanya 255 itu jarang. Tapi kalau subnet mask biasanya 255. Kalau ada angka 255 itu adalah patokan awal bahwa itu sebetulnya adalah subnet mask. Nah, kalau /24 ini subnet masknya adalah 255.255.255.0, dan dia biasanya ditulis setelah IP garis miring /24 ini untuk menyingkat penulisan. Sedangkan kalau kelas B itu /16 dan ini juga ditulis setelah IP. Kemudian yang kelas A itu /8 dan ini juga ditulis di setelah IP. Jadi ini kelas C ya. Baik, demikian saja penjelasan singkat tentang subnet mask. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Hari ini insya Allah ada saya post tugas untuk materi. Kita masuk ke materi mata pelajarannya ya. Masuk ke materi AIJ, administrasi infrastruktur jaringan, dan masuk juga ke materi ASJ, administrasi sistem jaringan. Mudah-mudahan bermanfaat materi kali ini dan dapat dipahami. Salah hilapnya saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.